Secara umum, definisi limit dalam kompleks itu sama saja dengan definisi limit pada bilangan real dalam kalkulus yang dulu pernah kalian pelajari ketika di semester 1. Nah, kalau pada bilangan real, bila X mendekati X0 hanya mendekati sepanjang garis real. Nah, nanti pada bilangan kompleks, bila Z mendekati Z0 akan mendekati dari semua arah dalam bidang kompleks ya. Jadi kalau dulu X mendekati X0 ya kan, nah itu wilayahnya hanya sepanjang garis bilangan real. Tapi kalau kita bicara di kompleks, Z mendekati Z0 maka artinya mendekati semua arah dalam bidang kompleks. Jadi misalnya di sini titik Z0 ya. Titik Z0 dipasangkan dengan L, suatu hasil L. Maka kalau di sini sepanjang ini adalah delta, maka di sini adalah Z0 min delta. Maka di sini L-nya adalah, ini kalau ini jaraknya adalah epsilon, maka ini adalah L min epsilon. Sedangkan kalau di sini itu adalah Z0 plus delta. Ya. Nah, maka di sini dia dihubungkan dengan L plus epsilon karena jaraknya di sini epsilon. Andaikan suatu fungsi fz adalah fungsi kompleks dengan variabel z dan limit fz adalah L dengan z mendekati z0, yaitu limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan L. Jadi dibacanya seperti ini ya, limit fz di mana z mendekati z0 itu sama dengan L. Itu didefinisikan sebagai, ini seperti juga ketika kita mendefinisikan bilangan real, sama. Jika untuk setiap epsilon lebih besar 0 ada delta lebih besar 0 sehingga harga mutlak fz dikurangi L kurang dari epsilon. Jika harga mutlak z mendekati z0 lebih besar 0 dan kurang dari delta. Nah, secara geometri, definisi di atas mengatakan bahwa untuk setiap lingkungan epsilon dari L, yaitu harga mutlak fz min L kurang dari epsilon, ada suatu lingkungan delta. Ada suatu lingkungan delta dari Z0, yaitu harga mutlak Z min Z0 lebih besar 0 kurang dari delta, sedemikian sehingga setiap titik Z pada image fz berada pada lingkungan epsilon. Nah, teorema limit yang berlaku pada bilangan kompleks ini sama dengan apa yang sudah berlaku pada ketika kita bicara di bilangan real. Jika diketahui limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan A dan limit gz untuk z mendekati z0 sama dengan B, maka limit fz ditambah gz untuk z mendekati z0 itu akan sama dengan limit fz untuk z mendekati z0 ditambah limit gz untuk z mendekati z0. Nah, karena ini tadi dimisalkan bernilai A, ini dimisalkan bernilai B, maka hasilnya adalah A plus B. Demikian juga untuk pengurangan limit fz kurang dikurangi gz untuk z mendekati z0, maka dia akan sama dengan limit fz untuk z mendekati z0 dikurangi limit gz untuk z mendekati z0. Itu akan sama dengan, karena ini tadi A, ini tadi B, maka dia akan sama dengan A min B. Limit fz kali gz untuk z mendekati z0 itu adalah limit fz untuk z mendekati z0 dikali dengan limit gz untuk z mendekati z0. Ini adalah A, ini adalah B, maka dia akan sama dengan A kali B. Limit fz dibagi dengan gz.
untuk Z mendekati Z0, maka akan sama dengan limit Fz untuk Z mendekati Z0 dibagi limit Gz untuk Z mendekati Z0. Ini adalah A, ini adalah B, maka dia akan sama dengan A per B. Nah, di sini khusus teorema limit yang keempat, maka ada syarat bahwa di bawahnya ini limit Gz untuk Z mendekati Z0 itu tidak boleh sama dengan 0. Atau di sini B-nya tidak boleh sama dengan 0.